Salam hangat, Ibu Nurhayati Siregar, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Robertus Aprodito Septianovianto, NIM 250301020163 dari Program Studi PJJ S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Green Accounting dan ESG Disclosure terhadap kinerja perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan Mixed Method Sequential Explanatory, yaitu penelitian yang dilakukan melalui tahap kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tahap kualitatif. Selanjutnya, saya akan memaparkan mulai dari latar belakang, landasan teori, model penelitian, hingga metode penelitian yang digunakan. Baik, saya mulai dari latar belakang penelitian. Saat ini perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk mencapai keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan operasionalnya. Hal ini terutama berlaku pada sektor energi, karena aktivitas perusahaan pada sektor ini memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu konsep yang dapat digunakan adalah green accounting, yaitu bagaimana aspek biaya dan manfaat lingkungan ikut dipertimbangkan dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, terdapat ESG disclosure yang menjadi bentuk transparansi perusahaan mengenai aspek environmental, social, and governance kepada para pemangku kepentingan. Namun, dari penelitian terdahulu masih ditemukan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh green accounting maupun ESG disclosure terhadap kinerja perusahaan. Karena itu, penelitian ini mencoba melihat kemungkinan bahwa pengaruh tersebut tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui profitabilitas sebagai variabel mediasi. Kemudian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh, saya menggunakan pendekatan mixed method, sehingga hasil statistik dari kuesioner nantinya dapat diperdalam melalui wawancara. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut yang sudah disebutkan tadi, penelitian ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana Green Accounting dan ESG Disclosure berhubungan dengan kinerja perusahaan. Secara lebih spesifik, penelitian akan menguji pengaruh Green Accounting terhadap kinerja perusahaan, kemudian ESG Disclosure terhadap kinerja perusahaan, serta melihat bagaimana profitabilitas berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Selain itu, karena penelitian menggunakan mixed method, tahap kualitatif juga digunakan untuk memperdalam temuan yang diperoleh pada tahap kuantitatif. Oleh karena itu, tujuan penelitian disusun selaras dengan rumusan masalah, yaitu menganalisis pengaruh masing-masing variabel, membuktikan peran mediasi profitabilitas, dan memperdalam interpretasi hasil kuantitatif melalui wawancara dengan narasumber. Selanjutnya, landasan teori. Penelitian ini menggunakan 3 teori. Pertama adalah stakeholder teori dari Freeman. Sebagai grand teori, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua adalah legitimacy teori dari Dowling and River. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan berupaya menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat agar memperoleh legitimasi. Dalam penelitian ini, teori tersebut relevan dalam menjelaskan penerapan green accounting dan praktik keberlangsungan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah signaling teori dari Spence.
Pengungkapan ESG yang baik dapat menjadi sinyal positif kepada pemangku kepentingan mengenai kualitas, transparansi, serta prospek perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah signaling teori dari Spence, merupakan teori yang ketiga, dan bahwasannya ketika teori tersebut digunakan secara terintegrasi untuk menjelaskan hubungan antara green accounting, ESG disclosure, profitabilitas, dan kinerja perusahaan. Kemudian, model penelitian dan hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, saya kemudian menyusun model penelitian seperti yang terlihat pada slide. Dalam model ini, Green Accounting atau X1 dan ESG Disclosure atau X2 merupakan variabel independen. Kemudian profitabilitas atau Z menjadi variabel mediasi, sedangkan kinerja perusahaan atau Y merupakan variabel dependen. Dari model tersebut dikembangkan 7 hipotesis. H1 dan H2 menguji pengaruh langsung Green Accounting dan ESG Disclosure terhadap kinerja perusahaan. H3 dan H4 menguji pengaruh Green Accounting dan ESG Disclosure terhadap profitabilitas. Dan kemudian H5 menguji pengaruh profitabilitas terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan H6 dan H7 secara khusus menguji apakah profitabilitas mampu memediasi pengaruh green accounting dan ESG disclosure terhadap kinerja perusahaan. Jadi, melalui model ini saya tidak hanya melihat hubungan langsung antar variabel, tetapi juga mekanisme pengaruh tidak langsung melalui profitabilitas. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain sequential explanatory. Disebut sequential karena prosesnya dilakukan secara berurutan. Tahap pertama adalah kuantitatif, yaitu pengumpulan data melalui kuesioner. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan PLS SEM atau SEM PLS. Kemudian setelah hasil kuantitatif diperoleh, penelitian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu kualitatif melalui wawancara mendalam. Wawancara tersebut bukan penelitian yang berdiri sendiri, tetapi digunakan untuk membantu, mengonfirmasi, menjelaskan, dan memperdalam temuan dari tahap kuantitatif. Jadi secara sederhana, alurnya adalah kuantitatif terlebih dahulu, kemudian kualitatif, lalu hasil keduanya diintegrasikan atau disatukan. Untuk populasi, sampel, dan instrumen, populasi penelitian ini ditujukan kepada karyawan bagian akuntansi, keuangan, sustainability, dan manajemen pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan responden menggunakan purposive sampling karena tidak semua karyawan memiliki pengetahuan yang relevan mengenai green accounting, ESG, profitabilitas, maupun kinerja perusahaan. Oleh karena itu, responden dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam proposal. Jumlah sampel akan mengacu pada pedoman kecukupan sampel dalam SEM-PLS dari Hare et al. Atau Hare dan rekan-rekan dengan mempertimbangkan jumlah indikator penelitian. Instrumen utama tahap kuantitatif adalah kuesioner dengan skala Likert 1-5. Kemudian pada tahap kualitatif digunakan wawancara semi terstruktur kepada satu narasumber yang memiliki posisi atau pengalaman kerja yang relevan. Selanjutnya terdapat 4 variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel pertama adalah green accounting yang antara lain dilihat dari identifikasi biaya lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengelolaan limbah. Variabel kedua adalah ESG disclosure yang mencakup transparansi aspek lingkungan, sosial, tata kelola, serta konsistensi pelaporan keberlanjutan. Variabel ketiga adalah profitabilitas, yang dalam penelitian ini juga berperan sebagai variabel mediasi. Indikatornya antara lain kemampuan menghasilkan keuntungan, efisiensi biaya, dan juga peningkatan pendapatan perusahaan. Kemudian variabel terakhir adalah
kinerja perusahaan yang dilihat dari pertumbuhan usaha, pencapaian target, efisiensi proses, dan juga daya saing. Perlu saya tekankan bahwa dalam penelitian ini seluruh variabel tersebut diukur berdasarkan persepsi responden menggunakan skala Likert 1 sampai 5, bukan menggunakan data sekunder seperti rasio keuangan. Kemudian, teknik analisis data. Di sini terdapat 3 bagian. Pertama, pada tahap kuantitatif digunakan Smart PLS 4. Analisis dimulai dengan evaluasi outer model untuk menguji validitas dan juga reliabilitas konstruk. Selanjutnya dilakukan evaluasi inner model, antara lain menggunakan R-square, F-square, Q-square, dan SRMR. Pengujian hipotesis dan mediasi kemudian dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan 500 subsamples. Kedua, kemudian untuk tahap kualitatif, hasil wawancara dianalisis menggunakan metode interaktif Miles and Haberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Terakhir adalah tahap integrasi mixed method atau penggabungannya. Pada tahap ini hasil wawancara digunakan untuk melakukan konfirmasi, kemudian eksplanasi, penjelasan, dan elaborasi terhadap hasil kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian nantinya tidak hanya menjelaskan apakah terdapat pengaruh secara statistik, tetapi juga membantu menjelaskan mengapa hubungan tersebut dapat terjadi di dalam prakteknya. Kontribusi penelitian kali ini diharapkan memberikan 3 kontribusi utama. Yang pertama, secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian sustainable accounting melalui integrasi stakeholder teori, legitimasi teori, dan signaling teori. Kedua, secara empiris, penelitian diharapkan dapat memberikan bukti mengenai peran profitabilitas sebagai mediator dalam hubungan green accounting dan ESG disclosure terhadap kinerja perusahaan berdasarkan persepsi internal karyawan dari sektor energi. Ketiga, secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dari green accounting dan kualitas dari ESG disclosure sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh green accounting dan ESG disclosure terhadap kinerja perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan mixed method sequential explanatory dengan tahap kuantitatif melalui kuesioner yang dianalisis menggunakan SMPLS, kemudian dilanjutkan dengan wawancara untuk memperdalam hasil kuantitatif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan bukti empiris mengenai hubungan antar variabel, tetapi juga memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana praktik keberlanjutan dan dapat berkait atau saling berkaitan dengan profitabilitas dan juga kinerja perusahaan sektor energi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi akademis maupun dari sisi praktis. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhayati Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian akuntansi, serta teman-teman sekalian atas perhatian yang sudah diberikan. Tentunya, proposal penelitian ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap masukan, koreksi, maupun saran yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.